Praktikum selanjutnya yaitu difusisitas integral, yaitu masuk percobaannya menentukan nilai koefisien difusi asam oksalat dan membuat grafik hubungan antara konsentrasi asam oksalat dengan waktu yang digunakan untuk difusi. Untuk teori, rumus-rumus tolong dibaca sendiri ya. Terus di sini saya akan langsung saja ke cara kerja. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan yaitu asam oksalat dan air. Bahan analisa yaitu NaOH, aqueous indikator. Cara kerjanya yaitu hitung volume pipa kapiler dari berat dan densitas aqueous. Yang kedua, standarisasi NaOH menggunakan asam oksalat dengan jalan titrasi. 3A yang pertama yaitu isi pipa kapiler dengan asam oksalat. Usahakan tidak ada gelombang udara. Kemudian tuangkan ke dalam Erlenmeyer. 3. Titrasi asam oksalat dengan larutan NaOH. Catat volume yang dibutuhkan. 4. Pipa kapiler diisi dengan asam oksalat atau X1, kemudian disusun dalam bejana difusi. 4B. Air dialirkan ke dalam bejana difusi sampai overflow dan pada saat itu sebagai titik 0. Kemudian setiap selang waktu T menit pipa kapiler diambil dan asam oksalat dititrasi dengan larutan NaOH. 5. Pipa kapiler yang telah kosong tadi diisi dengan asam oksalat X2 dan lakukan langkah 3 dan langkah 3A dan 3B. 6. Susunlah pipa kapiler di bejana difusi setelah pipa kapiler diisi dengan larutan asam oksalat sampai penuh. Asam oksalat dititrasi seperti langkah B. Dijelaskan Rad? Iya. Ini seperti ini ya gambarnya. Yang pertama di sini hitung volume pipa kapiler dari berat dan densitas aqueous, yaitu pipa kapiler dihitung volumenya ada berapa. Setelah itu standarisasi sudah ya. Yang ketiga isi pipa kapiler dengan asam oksalat. Untuk mengisi pipa kapiler ini tidak boleh ada gelombang udara ya, jadinya harus benar-benar kosong, nggak ada udaranya. Ini yang pertama itu diisi pipa kapiler, diisi dengan larutan. Ini ada ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini diisi semua, diisi penuh. Setelah diisi penuh, langsung dialiri dengan di bejana, disusun ke dalam bejana difusi. Ini disusun, terus setelah itu air dialirkan. Ini airnya, tolong ya untuk gambar dilihat saja di buku panduan. Ini airnya dialirkan, ini diisi sampai penuh, terus ini overflow itu airnya keluar. Kemudian setelah overflow ini dikasih waktu ya. Misal di sini waktunya 10 menit. Ini 10 menit. Setelah mencapai 10 menit ini diambil tabungnya, pipa kapilernya ini diambil, dikeluarkan isinya. Ini diambil, dikeluarkan isinya, terus dititrasi. Terus ini lagi
ini juga diambil ya untuk pipa kapiler yang kedua ini dikasih waktu juga 10 menit. Jadi jeda waktunya itu antara pipa kapiler 1, 2, 3, 4, 5 ini selisihnya ini 10 menit. 10 menit, 10 menit. Setelah mencapai 10 menit dikeluarkan isinya, terus dititrasi. Anda lakukan selama 5 dari pipa 1 sampai 5 ini sama ya perlakuannya. Anda ulangi dengan ya. Isi pipa kapiler dengan asam oksalat. Usahakan tidak ada gelembung udara. Setelah itu dikeluarkan, terus dituang ke dalam air lemayer. Jadi ini tadi, maaf ya, ini pipa kapiler. Pipa kapiler ini diisi dengan larutan. Diusahakan jangan ada gelembung. Ada gelembung ya. Setelah terisi penuh, ini tadi dikeluarkan terus ditaruh di air lemayer. Ini air lemayer, ditaruh di air lemayer, terus dititrasi sampai warna pink. Setelah itu untuk pipa kapiler yang nomor 4, pipa kapiler diisi dengan asam oksalat, kemudian disusun dalam bejana difusi. Jadi ini tadi kan sudah dikeluarkan terus dititrasi sampai warna pink. Pipa kapiler diisi lagi, dengan asam oksalat. Ini diisi sampai 5 ya. Ada pipa kapilernya ada 5. Ada 5. Setelah itu disusun di bejana ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang B, air dialirkan ke dalam bejana difusi sampai overflow. Pada saat itu sebagai T adalah 0. T di sini itu waktunya yang dimaksud. Kemudian di selang waktu T menit pipa kapiler diambil dan asam oksalat dititrasi dengan larutan NaOH. Jadi ini tadi dimasukkan ke dalam bejana. Ini diisi air sampai penuh, sini sampai overflow mengalir. Setelah itu kita kasih waktu, misal waktunya itu 10 menit. Dihitung dari pertama ya, 10 menit. Setelah dihitung 10 menit diambil 1 pipa kapiler. Ini dikeluarkan. Setelah dikeluarkan larutannya dimasukkan ke dalam air lemayer, kemudian dititrasi sampai warna pink. Terus setelah itu kita ambil yang pipa kapiler kedua. Kedua juga dikasih waktu 10 menit di waktu nih. Langsung lihat jam itu 10 menit. Kalau sudah mencapai 10 menit, ini diambil pipa kapilernya dikeluarkan lagi dari bejana, terus larutannya dikeluarkan, dititrasi sampai warna pink juga. Ini dilakukan 1, 2, 3, 4, 5 perlakuannya sama dengan waktu juga 10 menit, jedanya 10 menit. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung ya. Kalau bingung nanti dibaca di buku panduan. Terus yang di sini untuk nomor 5, pipa kapiler yang telah kosong tadi diisi dengan asam oksalat.
atau sebagai X2 dan lakukan langkah 3A dan 3B. 6. Susunlah pipa kapiler di bejana difusi. Setelah pipa kapiler diisi larutan asam oksalat X2 sampai penuh. 7. Asam oksalat dititrasi seperti langkah 4B. Jadi ini perlakuannya sama, X1 dan X2 caranya sama. Kita cuman langkahnya sama. Jadi kita intinya itu menitrasi sampai warna menjadi pink. Mungkin hanya itu saja ya pengarahan dari saya yang difusi integral apa mau judulnya ya? Mungkin sampai di sini saja pengarahan difusisitas integral ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan percobaan difusisitas integral. Yang pertama, Erlenmeyer 250 ml. Erlenmeyer 50 ml sebanyak 5 buah. Propipet, corong, suntikan, gelas beker 1000 ml, gelas beker 600 ml, sismometer, pipa kapiler sebanyak 5 buah, pipet ukur, pipet tetes, buret, klem dan statif, tangki air, bejana, bak penampung. Dan untuk bahannya NaOH, asam oksalat, larutan sampel X1, larutan sampel X2, dan indikator PP. Praktikum difusivitas integral. Langkah kerjanya yaitu: pertama, standarisasi asam oksalat menggunakan NaOH dengan indikator PP 3 tetes. Setelah titrasi selesai, catat NaOH yang dibutuhkan. Lakukan standarisasi sebanyak 3 kali untuk mencapai rata-rata kebutuhan NaOH. Yang kedua, menimbang semua pipa kapiler kosong dan catat hasilnya. Selanjutnya, masukkan sampel X1 ke dalam pipa kapiler sesuai urutan menggunakan jarum suntik. Usahakan tidak ada gelembung. Lalu, timbang pipa kapiler yang sudah berisi larutan X1 dan catat hasilnya. Kemudian, keluarkan larutan X1 yang ada di dalam pipa kapiler, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, titrasi menggunakan NaOH dan indikator PP 2 tetes. Lakukan percobaan yang sama sampai pipa kapiler nomor 5. Selanjutnya, diisi pipa kapiler menggunakan larutan X1, lalu masukkan dalam bejana sesuai urutan pipa kapiler. Putar keran pada pipa ke bejana, tunggu hingga overflow, kemudian hidupkan stopwatch selama 10 menit per pipa. Ambil pipa kapiler 1 setelah 10 menit dan matikan keran, kemudian dititrasi. Lakukan percobaan yang sama pada pipa yang lainnya.
Setelah percobaan larutan X1, lakukan percobaan yang sama pada larutan X2.